Nyawiji greget sengguh ora mingko. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Anes dalam program acara Soan. Ya. Dan pada kesempatan hari ini luar biasa kita akan soan kepada salah satu pegiat sosial aktivis, pegiat budaya, pemerhati budaya. Tapi jangan lupa teman-teman semua, sebelum kita berlanjut ngobrol dengan tuan rumah kita, jangan lupa teman-teman semua subscribe ya, di subscribe channel ini Asmaralaya TV. Jangan lupa pokoknya komen, di like, terus di share kemanapun ya. Asmaralaya TV ini bekerja sama dengan RHB Official dan anespapu.com. Oke teman-teman semua, jangan lupa teman-teman semua, kita juga menerima sponsor ya Pak Produs ya. Karena kebetulan program acara Soan kita ini tidak pernah mendapatkan sponsor kecuali dari iklan YouTube. Maka kalau pas nonton YouTube, iklannya itu jangan dilewatin, tonton sampai selesai menit berapapun gitu loh. Termasuk juga pesan dari produser kita, teman-teman juga boleh tuh endorse ke kita ya. Mereknya mau dipasang di topi, mau dipasang di kaos itu boleh ya. Atau mau pasang banner di belakang ini juga boleh. Yang jelas kita open sponsor ya. Kita tidak didani oleh siapapun, bahkan tidak didani juga oleh Danais. Enggak ya Pak Produs ya? Oke, kita masih netral ya. Ya mudah-mudahan setelah ini kita banyak mendapatkan dukungan lah dari berbagai pihak. Oke teman-teman semua, kesempatan hari ini kita luar biasa. Kalau kemarin kita banyak ngomong tentang kesenian, kita banyak ngobrol dengan peternak budaya, dengan sutradara ketoprak, terus dengan anggota legislatif. Nah kita hari ini kita ngomongin tentang aktivis nih, aktivis di daerah istimewa Yogyakarta yang legend ini, salah satu legend Jogja ini teman-teman semua. Jadi beliau hari ini lebih sibuk di gerakan-gerakan yang sifatnya sosial dan kemasyarakatan. Misalnya tuan rumah kita ya hari ini adalah ketua gerakan masyarakat pecinta Pancasila, terus ketua sekretariat bersama keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Siapakah dia? Pindah kamera Pak Produser, kita sambut Pak Widi Hasto, atau yang sering kita akrab dengan Pak Hasto. Selamat terima kasih atas kesempatannya Pak Hasto. Ya. Jadi saya sama produser saya ini kebetulan hanya berdua, tidak ada kru, tidak ada teman. Ngabai pokoknya ini. Pokoknya jadi hostnya ya, jadi tukang angkat-angkat kamera ya apa-apa gitu. Gimana Pak? Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. COVID-19 tetap bergerak ya? Ya harus terus bergerak. Oke, jadi Pak Hasto ini kita akan lebih banyak ngobrol tentang situasi sosial di Yogyakarta ya. Bisa diceritakan barangkali bagaimana sih gerakan-gerakan sosial, organisasi-organisasi sosial atau pegiat-pegiat terkait dengan sosial pra Covid kemarin, terus Covid hari ini. Mungkin kita awali dari situ ya teman-teman semua. Monggo Pak. Ya mungkin kalau titik tolak pijaknya situasi hari ini, memang pandemi ini menyebabkan banyak simpul-simpul masyarakat yang biasanya itu responsif ya atas situasi sosial, apakah itu bencana alam, apakah itu sesuatu yang menarik perhatian publik, itu semua tiarap. Karena memang ini beda ya, pandemi ini beda dengan gempa, erupsi atau banjir itu. Ya. Karena kalau yang seperti saya sebut tadi itu kan parsial satu tempat. Artinya tempat lain tidak terdampak, itu bisa solider. Kalau ini seluruhnya terdampak. Seluruh dunia bahkan. Jadi ya kita bisa memaklumi bahwa situasinya memang seperti itu. Tapi sebenarnya potensi masyarakat Jogja ini luar biasa. Kalau kita melihat bahwa Yogyakarta ini boleh dikatakan sebagai gudangnya relawan. Beberapa tahun lalu dideklarasi oleh Pak Sultan di titik nol bahwa Jogja ini adalah kota relawan. Karena memang banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak secara swadaya, kelompok-kelompok kecil, membentuk organisasi baik resmi maupun tidak, punya seragam, punya meng-create identitas komunitasnya untuk selalu bergerak. Dan ini tentunya membanggakan kita semua, karena tentunya kesadaran masyarakat untuk bergerak, saling menolong, bantu-membantu ini menjadi modal sosial yang tidak bisa dinilai dari sisi uang. Dan saya kira memang Yogyakarta kalau
kita melihat ke belakang ya, ini adalah kota yang memang dilahirkan untuk berjuang. Jadi sejak zaman Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, kota ini selalu penuh dengan perjuangan. Hebatnya masyarakatnya tuh selalu apa ya istilahnya kesadarannya tinggi tadi itu. Tuh. Itu luar biasa itu. Jadi rasa dikongkon we sadar dewi-dewi. Ya. Saya jadi teringat waktu peristiwa gempa dulu itu. Ya. Jadi gempa itu 2006 itu recovery Jogja itu tetap paling cepat. Betul. Paling cepat. Jadi masyarakatnya ya wis ora apa-apa pokoknya kudu bangkit wis. Pokoknya sengguh minggu gimana. Ya seperti kisah sejarah kan ketika perjuangan kemerdekaan, ketika Jogja menjadi ibu kota republik sementara waktu, kita lihat bahwa leluhur-leluhur kita itu angkat senjata apa adanya dengan bambu runcing, dengan peralatan persenjataan sederhana. Pak Dirman juga memimpin perang gerilya dari Jogja. Artinya dari sisi sejarah itu Jogja itu penuh dengan romantika perjuangan. Sampai katakanlah tadi dikatakan di era gempa ya, di era gempa orang bahu-membahu dan orang membandingkan dengan kejadian, tidak perlu kita sebut kotanya ya atau provinsinya, yang juga terkena bencana alam yang dahsyat, itu mereka menilai respon masyarakatnya sangat berbeda dengan Jogja. Kalau mungkin di tempat lain itu orang berpikir, ini nunggu bantuan pemerintah, nunggu negara hadir. Tapi kalau Yogyakarta kesuwen nunggu pemerintah atau negara. Jadi yang penting bergerak dulu, ya bersolidar dulu. Saya kira ini yang membanggakan kita dan ini mewarnai Yogyakarta saya kira. Situasi kejuangan itu dari waktu ke waktu dan sampai hari ini kita harus memelihara situasi itu. Nah ini yang sering dalam banyak kesempatan saya mengatakan, orang sering mengatakan Jogja itu aman, damai, terus guyub, ya, terus menjadi kiblat menjadi kiblat sosial politik bagi kota-kota lain di Indonesia. Ya, situasi itu menurut saya tidak bisa kita terima sebagai sebuah warisan yang akan seperti itu. Itu harus di-maintain, ya, dari sisi ilmu sosial, rekayasa sosial itu harus dirawat, dipupuk seperti tanaman itu. Harus dirawat, dinaknik begitu, supaya solidaritas sosial, persatuan masyarakat, kohesivitas masyarakat itu terwujud. Kalau tidak, bisa terjadi, nanti akan terjadi erosi nilai. Orang Jogja bisa jadi akan mengalami pergeseran orientasi nilai dari yang tadinya mungkin guyub menjadi luah-luah, menjadi urusan. Itu bisa terjadi kalau tidak di-maintenance. Kalau itu Pak Asto, efek dari para pendatang atau para mahasiswa yang kemudian belajar kan Jogja kan terutama kota ada masalah. Itu apakah justru berpotensi mendistorsi nilai-nilai itu? Enggak. Menurut saya memang Yogyakarta ini menjadi kawasan di muka bagi seluruh kota ya. Kita tidak bisa lagi mengatakan Yojo asli ke pendatang, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jogja ini juga dibesarkan oleh para pendatang. Banyak tokoh-tokoh Jogja yang itu brand image-nya itu orang ngertine saka Yojo. Wah, kayak tokoh Yojo. Padahal itu secara genealogi belum. Bapak kebudayaan Suwargi Bapak Umar Khayyam. Beliau bukan dari Jogja. Siapa lagi misalnya? Sastrawan seniman itu banyak. Cak Nun juga bukan dari Jogja. Dulu ada Putu Wijaya Rendra ya. Ya, Rendra. Tapi brandingnya kan itu sudah Jogja. Ya, tidak ada masalah. Jadi justru itu memperkaya kita. Jadi memperkaya lokalitas ini menjadi lebih kaya warna. Itu harus kita syukuri. Tidak banyak kota yang bisa seperti itu. Dan pengalaman saya di gerakan sosial sejak tahun 90-an, Jogja ini unik karena antar sektor itu bisa saling bersinergi tanpa harus banyak berdiskusi. Jadi antara aktivis, akademisi, pengusaha, seniman, budayawan, terus politisi itu bisa saling berdialektika dengan baik. Ya, bisa
bisa saling melengkapi kira-kira gitu. Nah itu yang kemudian memperkaya yang tadi Anda sebutkan sebagai nyawiji. Nyawiji kan menjadi satu. jadi satu. Greget itu menjadi semangat, gegap gempita. Ora sengguh, ora mingkuh itu tendel wani ning ora sombong. Prasaja. Nah, itu yo. Ya, Jogja itu di situ. Lihat aja kepala daerah yang pernah menjabat di Jogja, urung karuan kabeh wong Jogja. Rektor UGM itu mungkin separuh juga bukan orang Jogja. Tidak ada masalah. Jadi itu saling memperkaya dan ya Presiden kita Jokowi pun juga produk Jogja kan, produk UGM. Produk UGM, Ya, dia pernah merasakan tinggal di Jogja meskipun hanya beberapa tahun, tapi memori sosialnya pasti menancap. Dan ini yang harus terus kita pelihara, kita uri-uri dengan berbagai cara. Ya sebenarnya seperti program Talkshow Smartnam ini bagus karena ini mempertautkan banyak narasumber. Mempertautkan mungkin nanti juga akan memantik atau merangsang orang membuat program-program sintesa program yang lain. Itu enggak, itu justru malah bagus. Atau orang merawatnya dengan, kalau yang selalu saya lakukan itu merawat dengan gerakan. Jadi kita banyak melakukan gerakan-gerakan sosial, baik itu skopnya kecil sampai besar, itu dalam rangka untuk merawat kebersamaan. Jadi tidak ada gerakan massa yang besar tanpa dirawat dengan gerakan massa yang kecil-kecil. Jadi meskipun hanya diskusi kelompok, hanya seminar, hanya mungkin kita bikin ziarah budaya ke makam raja misalnya, atau kita bikin pementasan kecil, itu penting tetepan karena itu seperti terminal antara. Tatkala kita nanti akan menuju terminal utama yang besar. Api-api kecil yang membuat api besar. Gerakan reformasi 98 itu juga dirintis panjang. 98 Pak Produser usia berapa itu? Saya baru. Saya SD sepertinya itu 98. Ya. Nah, produsernya itu saya sudah doyak tentara, produsernya baru doyak Konadus. Pripun Pak? Waktu reformasi pripun? Ya artinya gerakan reformasi di Jogja yang itu juga gaungnya tidak kalah dengan yang di Jakarta atau kota-kota lain, itu juga dibangun dengan gerakan-gerakan kecil. Demo 7 orang, demo 10 orang secara simultan dari tahun ke tahun. Itu untuk merawat konsolidasi massa. Nah sehingga ketika gerakannya membesar, itu kuda-kudanya udah kuat. Nah ini yang harusnya disadari oleh teman-teman aktivis muda sekarang. Jangan berpikir instan. Sekarang zaman teknologi, orang kan menggampangkan ya konsolidasi lewat broadcast dan sebagainya. Kalau dulu enggak Pak, kita harus mendatangi rumahnya satu persatu, ngejak ngobrol. Kopdar ya. Iya. Belum ada telepon, janjian ya kita ke rumahnya. Orang ketemu ya ninggal pesen neng omah. Nek perlu ya nulis surat. Itu zaman dulu dilakoni. Nggawe konsep acara, nggawe undangan, didarke dhewe, aksi dhewe itu terjadi dulu. Sekarang kan gampang dengan era teknologi ini. Nah, maksudnya situasi-situasi itu tetap harus kita manfaatkan, maksimalkan, tapi relasi interpersonal jangan dilupakan. Meskipun ya kadang-kadang kalau membicarakan soal perkembangan teknologi ya, kemarin kan Indonesia itu gagap karena banyak hoax itu loh Pak. Jadi repot juga seolah sesuatu yang benar itu ya hanya satu sumber gitu kan, repot. Potensinya ya itu tadi memecah belah persatuan dan kesatuan dalam skop nasional, dalam skop Jogja. Itu jadi repot. Tapi juga mempermudah juga ketika berkoordinasi pada situasi gawat misalnya seperti demo di mana? Gejayan itu juga hanya menggunakan broadcast itu situasi hari ini gitu. Hari ini. Terus karena itu loh Pak Hasto. Jadi karena wong Yogja atau orang yang hidup di Jogja itu seneng banget berrelasi sosial, Jogja ini luar biasa Pak Produser. Jadi banyak banget komunitas-komunitas. Pesepeda punya komunitas, motor punya komunitas yang selalu itu bagus. Pra-Covid ya itu Pak itu apakah tapi kadang ya muncullah beberapa ya katakanlah senggolan dikit lah atau semacam ya perbedaan yang
personal yang kemudian menyebabkan ya beberapa persoalan yang repot juga, misalnya yang terjadi di komunitas-komunitas asrama mahasiswa misalnya Pak, itu kan juga karena mungkin membawa atas nama daerahnya ya, sehingga saking pengen belani daerah kadang ya, futsal juga sama berpotensi juga apa namanya itu beberapa kali juga terlibat dalam. Kuncinya pembauran. Oke. Harus ada program yang saya sebut tadi sebagai rekayasa sosial untuk mempertautkan antar simpul yang mungkin berbeda warna ini, sehingga mereka bisa saling kenal. Okay. Ya misalnya beberapa waktu lalu banyak teman-teman membuat festival komunitas, itu penting. Iya betul Pak. Karena serawung komunitas itu penting, karena tidak hanya supaya misalnya ini grup pitondal toh, grup seni rupa toh, grup teater toh, atau grup kelompok diskusi toh, jangan. Itu harus dioplos. Harus dioplos supaya mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Kegiatan bareng lah. Mengerti karakternya, dan syukur. Nah ini tugas seperti produser seperti ini. Jadi dia harus bisa pintar merangkai suatu gerakan yang itu melibatkan banyak sekali partisipan.